Episode 11 Malam Para Nabi, 4. Aura merah muncul di sekitar meteorit dan lampu-lampu bercahaya ditembakkan di seluruh platform. Oh, akhirnya. Seorang nabi menjerit. Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung dengan cepat mendekati saya. Melarikan diri. Apa? Sudah terlambat. Aura merah menyebar di platform dan kerudung samar mengelilingi stasiun. Sekarang tidak ada nabi yang bisa meninggalkan stasiun Anguk. Rasi bintang memprotes penyaringan yang berlebihan. Banyak mata rasi bintang bersinar di pertanda. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, mengawasi situasi dengan mata penasaran. Konstelasi, Secretive Plotter, sedang menunggu strategi brilianmu. Rasi bintang bersemangat dan mengirimi saya pesan tidak langsung. Situasi paling berbahaya di dunia Ways of Survival adalah situasi di mana rasi bintang berpesta. Saya bertanya pada Jung Min Seop yang gelisah, apakah no? 1124 orang yang menyarankan agar Anda berkumpul di sini hari ini. Hah, saya tidak tahu kita semua sepakat bersama. Petik 2. Saya merasa tersumbat, seperti seseorang memberi saya 10 ubi. Saya tidak percaya hal-hal telah berjalan sejauh ini. Semua orang bergerak di belakangku. Saya memperhatikan meteorit sambil melindungi mereka. Apakah kita tidak melarikan diri? Kita tidak bisa pergi. Jika Anda melihat ke belakang, Anda dapat melihat bangsal. Hah? Bangsal apa? Saya tidak menjawab ketika saya menatap meteorit di tengah platform. Meteorit adalah acara utama dalam skenario kelima. Bahaya tidur di dalam meteorit akan berbeda tergantung pada warna, kecerahan, ukuran dan jenisnya. Namun, meteorit yang saya lihat sekarang adalah salah satu yang seharusnya tidak menetas. Mereka tampak bingung karena meteorit yang memberikan peninggalan bintang pada regresi ketiga adalah merah cerah. Aku ingin tahu peninggalan bintang apa yang akan muncul. Bahwa beberapa nabi belum menyadarinya dan menyentuh meteorit itu. Pertanda dari skenario utama kelima telah muncul. Kemudian pesan itu muncul. Apa ini? Kenapa tiba-tiba skenario utama? Permukaan meteorit itu pecah dan lampu merah keluar. Hal pertama yang disentuh cahaya adalah Nabi menatap meteorit dengan heran. Tubuh Nabi yang kehilangan kepalanya perlahan jatuh ke tanah seperti boneka yang patah. Apa yang sedang terjadi? Para Nabi berteriak dan mundur, tetapi mereka sudah tidak dapat lepas dari krisis. Saya membawa pesta itu ketika saya mundur ke tepi dan mengamati situasinya. Saya ingat melihat meteorit jenis ini di Ways of Survival tetapi sulit mengetahui apa yang akan keluar. Tolong, jangan biarkan itu menjadi bencana. Meteorit itu pecah dan lava merah mengalir keluar. Platform di sekitarnya terbakar dan mengeluarkan bau tak sedap. Kemudian suhu udara naik dengan cepat dan pernapasan menjadi menyakitkan. Lingkungan di sekitarnya berubah. Ini, zona lava. Itu berarti spesies naga api kelas 5, Lesser Dragon Ignel, telah muncul. Persetan. Apa? Peninggalan bintang. Petik 2. Beberapa nabi yang bingung terlambat menggunakan keterampilan. Namun, meteorit itu membentangkan ekor yang panjang dan menangkap beberapa nabi yang melarikan diri. Kuaek. Tubuh nabi yang tertangkap ekor tiba-tiba terbakar. Beberapa nabi menggunakan keterampilan untuk menyerang ekor tetapi senjata mereka mulai meleleh. Monster ini. Panjang meteorit itu paling panjang 2 meter, tetapi monster yang merangkak keluar dari celah itu memiliki panjang lebih dari 5 meter. Jung Hee-won bertanya. Apa-apaan ini? Ini adalah bencana. Bencana. Sisa meteorit terbelah dan spesies naga memasuki dimensi ini. Kuoh. Naga kejam yang baru saja lahir. Meskipun versi penetasannya memburuk, seekor naga masih memerintah di puncak semua monster. Monster kelas 6 bisa memusnahkan semua nabi di sini dan ini adalah naga api kelas 5. Yo Jong Hyuk Nim. Beberapa nabi memanggil saya dan semua perhatian masih terfokus dengan cara ini. Aku mengerutkan kening. Kejadian itu disebabkan oleh mereka namun mereka ingin saya menyelesaikannya. Kembali ke tepi. Seperti anak anjing yang taat, semua orang pindah ke sudut peron. Orang-orang yang cepat sudah berlari ke atas dari platform. Tapi, sial, ada bangsal. Naga yang lebih rendah adalah bencana. Dalam situasi di mana bencana muncul, ukuran keputusasaan berbeda. Setidaknya, ini adalah pola yang saya tahu. Di antara banyak regresi Yo Jong Hyuk, dia pasti menghadapi orang ini. Saya melihat anggota partai. Sebuah skenario tersembunyi akan segera dimulai. Skenario tersembunyi. Ini adalah pria yang seharusnya tidak keluar dalam skenario keempat. Ini memiliki kesulitan yang tidak biasa sehingga akan segera ada intervensi. Untuk menanggapi bencana ini, berbagai manfaat diperlukan dalam skenario kelima. Sebagai contoh, jika meteorit biru keluar. Tapi sekarang kami tidak punya apa-apa. Ya, sesuatu harus diberikan untuk menyeimbangkan kita. Beberapa rasi mengeluh tentang kesulitan skenario yang tidak biasa. Memang, saat berikutnya, percikan api terbang di udara dan penampilan kehadiran seperti anak kecil. Itu bukan Dokkaebi kelas rendah seperti Bihyung. Dia mengenakan setelan rapi dengan 2 tanduk kecil di kepalanya. Dia adalah pria yang mengesankan dengan benjolan kecil yang menonjol dari saku sampingnya. Saya tidak tahu namanya, tetapi saya tahu siapa dia. Dia adalah Dokkaebi perantara.
Harem, ini sulit. Bagaimana kalian mendapatkan root ini? Itu hanya diinstal baru-baru ini. Begitu suaranya terdengar, gerakan naga yang lebih kecil berhenti. Memang, itu mungkin bagi Dokkaibi perantara untuk campur tangan dalam skenario ke tingkat ini. Bencana terbangun dalam skenario keempat. Munculnya Dokkaibi perantara berarti bahwa, skenario awal, hampir berakhir. Selama dia memperhatikan tempat ini, aku hampir tidak akan bisa melihat manfaat kontrak dengan Bihyung. Beberapa rasi bintang beracun jadi aku tidak bisa menyayangkanmu. Sulit juga untuk menurunkan kesulitannya. Pandangannya terfokus padaku. Tapi ini tidak benar. Kami belum menyelesaikan skenario keempat. Seorang nabi berteriak. Saya bisa melihat para nabi di sekitarnya dengan cepat menutup mulutnya. Tidak ada gunanya berteriak pada seorang Dokkaibi sekarang. Saya telah memutuskan. Saya tidak akan menurunkan tingkat kesulitan. Para nabi memelototi para Dokkaibi. Hanya ada suara napas. Mereka telah membaca cara bertahan agar mereka tahu. Dokkaibi tidak bisa membatalkan hukum. Tapi mereka juga tahu ini. Namun, itu tidak akan menarik jika kalian semua mati dengan cara ini. Saya akan menggunakan kebijaksanaan saya untuk mengubah konten skenario. Dokkaibi lebih banyak bicara daripada yang saya kira. Skenario tersembunyi telah tiba. Naga kecil mulai bergerak lagi. Cakar merah yang tertutup kulit menghantam lantai peron. Saya menghindari puing-puing yang berserakan dan melihat skenario yang datang. Plus. Skenario tersembunyi, United Yudai, Scattered Yudai. Kategori, tersembunyi. Kesulitan, A. Kondisi yang jelas, dalam batas waktu, memburu, naga-naga yang lebih rendah, atau bertahan dari serangannya. Batas waktu, 20 menit. Kompensasi, 3.000 koin. Kegagalan, kematian. Potongan tersembunyi disembunyikan dalam misi ini. Plus. Misi bertahan hidup 20 menit. Dari judul hingga isinya, itu konyol. Lee Hyun-sung bertanya. Apakah kita harus memburunya? Tidak, jangan pernah bermimpi tentang itu. Bencana ini adalah bencana karena suatu alasan. Bahkan Yo Jong-hyuk yang asli tidak bisa menangkap naga api kelas 5. Saya melihat situasi di peron. Api yang mengalir mulai mengalir keluar. Kuak. Kuaek. Para nabi yang terjebak dalam nyala api berubah menjadi abu. Dinding yang terbakar oleh api meleleh dan sangat menyimpang. Dia perlahan bergerak ke sisi ini. Semua orang berlari berlawanan arah jarum jam. Saya membuka mulut dan berlari ke depan dari arah rotasi. Untungnya, Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung mengikuti saya dengan baik. Jung Min-seok dan Lee Sung-kook sedikit di belakang tetapi mereka masih tampak baik-baik saja. Kali ini, kami menghindarinya karena saya tahu polanya. Masalahnya adalah jenis serangan ini tidak selalu terjadi. Spesies naga api kelas 5, Lesser Dragon Ignel, sedang mempersiapkan Flames of Destruction. Itu sudah dimulai. Kami entah bagaimana menghindari serangan umum tetapi krisis datang sekarang. Cari pijakan. Iya. Nomor 5, atau 2 dan 3. Pokoknya, cepat cari sesuatu yang menambah hingga 5. Petik 2. Sepotong tersembunyi diaktifkan. Pijakan numerik diaktifkan. Setelah jumlah orang yang tepat memasuki pijakan, Absolute Shield dapat diaktifkan dalam 10 detik. Absolute Shield tidak akan aktif ketika angka di pijakan terlampaui. Semua nabi mendengar pesan sistem ini. Pada saat yang sama, pijakan seukuran 2 pyong muncul di seluruh stasiun. Pijakan. Benar. Petik 2. Ada bagian tersembunyi. Saya melihat para nabi yang bergerak dan menggigit bibir saya. Rasi bintang cekikikan tercermin di mataku. Mengapa banyak rasi memprotes kesulitan skenario? Sederhana saja, tidak ada kesenangan dalam sebuah cerita dengan hanya kematian. Mereka tidak ingin semut diinjak-injak oleh raksasa. Orang-orang ini ingin semut untuk melawan agar tetap hidup. Untuk hidup, semut bahkan akan menggigit saudara mereka. Banyak rasi bintang menyaksikan situasi dengan mata bersemangat. Bajingan konstelasi sial. Sial, pergi. Kuhyok. Para nabi, yang saling memanggil nomor satu sama lain dengan ramah, kini menggunakan senjata mereka untuk saling memperebutkan pijakan dengan nomor 1. Beberapa nabi pingsan saat mereka mendekati pijakan. Para nabi cepat sudah menginjak pijakan, memperkuat kewaspadaan mereka. Saya terus mengawasi mereka. Seseorang jelas telah merencanakan jebakan ini. Mungkin mereka adalah para rasul. Mereka tahu para nabi akan mengumpulkannya dan memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka yang berhenti membaca lebih awal. Itu adalah sebuah ide bagus. Tidak peduli seberapa sepele informasi itu, semakin sedikit yang tahu masa depan, semakin baik. Biasanya, para rasul akan menertawakan para nabi dari jauh. Jika mereka adalah orang biasa. Mereka yang membaca lebih dari 50 bab dari novel yang membosankan itu tidak normal. Mereka menyebut diri mereka rasul dan cukup rakus untuk mengendalikan informasi. Jika mereka cukup pintar untuk menggunakan meteor merah sebagai jebakan, tidak akankah mereka tahu cara mengatasi bencana? Jika saya seperti ini. Representatif NIM, tidak ada pijakan. Tidak ada apa-apa di sini. Jung Hee-won dan Jung Min-seok berteriak mendesak. Tidak ada pijakan di tempat di mana Party Out berada. Oh, ada satu di sini. Tapi,
Pijakan yang nyaris tidak ditemukan memiliki jumlah yang tidak menyenangkan. 4 dengan kata lain, hanya 4 orang yang bisa bertahan di pijakan itu. Tetapi pesta kami memiliki 5 orang. Spesies naga api kelas 5, Lesser Dragon Ignel, menggunakan Flames of Destruction. Percikan besar mulai dari pusat platform dan mulai menyebar ke seluruh stasiun. Itu adalah keterampilan serangan penuh naga yang lebih rendah. Panasnya cukup untuk membakar kulit saya meski sudah begitu jauh. Jika perisai tidak diaktifkan sekarang, pestaku akan hancur. Representatif Nim. Lee Sung Kook dan Jung Min Seok gemetar ketika mereka bertemu tatapanku. Saya pegang pegangan iman yang tak terputus. Pada saat itu, Yo Jong Hyuk Nim. Saya melihat ke belakang dan melihat seorang nabi. Angka 2 ditulis di pijakannya. Meskipun dalam situasi yang mendesak, pria ini masih tampak santai. Lewat sini. Orang ini, beberapa kenangan berlalu dengan cepat. Aku berlari ke arahnya sambil berteriak pada orang-orang di belakangnya. Aktifkan perisai. Absolute Shield diaktifkan. Kuoh. Kemudian api membakar semua yang ada di peron. Jika itu menyentuhku sedikit saja maka aku akan meleleh. Aku senang. Pria yang memicu perisai pada waktu yang menakjubkan menghela nafas lega. Saya bertanya kepadanya, siapa kamu? Pria itu tertawa ringan. Saya kecewa. Apakah kamu sudah lupa? Saya No. 1168. Tentang Asmodes. Petik 2. Aku teringat. Dia adalah orang yang berbicara kepada saya tentang Raja Iblis Asmodes. Itu bukan pertanyaanku. Mata No. 1168 bergetar. Saya belum memikirkannya sebelumnya. Adegan konfrontasi antara Raja Iblis Asmodes dan Yo Jong Hyuk. Tepatnya, regresi kedua Yo Jong Hyuk dipukul satu sisi oleh Raja Iblis. Itu adalah adegan yang saya ingat karena saya sangat menyukainya. Namun, ingatan ini tidak muncul sebelum bab 50. Aku bisa mengatakannya dengan pasti sebagai pembaca penuh dari Ways of Survival. Aku mengeluarkan pedangku dan membuka mulutku. Aku akan bertanya padamu lagi. Kamu siapa? Karena efek atribut eksklusif Anda, efek memori dari beberapa adegan telah meningkat. Kisah Raja Iblis Asmodes muncul persis di bab 57 dari cara bertahan hidup. Sebuah celah mulai menyebar dalam ekspresi santai pria ini.